Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu sehat ya. Semoga kita selalu dalam kebahagiaan, dalam ketenangan, selalu dijaga Allah, dan selalu sehat. Oke, kita hari ini akan sharing-sharing tentang gimana sih biar nggak jadi orang yang panikan. Kenapa sih banyak orang panik? Orang panik itu orang yang ketika menghadapi masalah itu sampai bingung, nggak tahu mau ngelakuin apa, sampai bingung, ini masalah harus diapain sih, ini masalah harus diperlakukan seperti apa sih, saya harus gimana sih hadepinnya, intinya gitu. Oke, di sini saya akan kasih beberapa tips tentang bagaimana biar kita nggak jadi orang panikan. Yang pertama, setiap melakukan kegiatan, setiap awal kegiatan, bahkan dari bangun tidur, kita niatkan beribadah karena Allah dan minta perlindungannya, minta rezeki dan segala macamnya itu kita minta dulu. Jadi yang pertama, dari awal kegiatan kita niatkan karena Allah. Kenapa kan niat karena Allah? Allah itu sudah memerintahkan kepada kita lewat Nabi Muhammad. Di dalam hadisnya Nabi juga ada. Rasulullah pernah bersabda seperti ini. Innamal a'malu binniyat. Setiap kegiatan itu atau setiap amal itu tergantung dari niatnya. Wa innamalikum limri'im ma nawah. Dan setiap urusan itu tergantung niatnya masing-masing. Itu udah konteks wajib ya kayaknya, karena itu udah diletakkan di pertama. Sementara itu lanjutannya itu faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Jadi barang siapa yang berhijrah atau melakukan kegiatan itu karena Allah dan Rasulnya, maka hijratuhu ilallahi wa rasulih. Dan itu benar-benar hijrahnya itu pasti karena Allah. Kalau udah namanya karena Allah, itu nggak usah neko-neko deh, nggak usah ya nggak usah apa ya namanya ya, nggak usah mikir-mikir yang lain, mikirnya karena Allah aja deh, kayak gitu. Ini buat Allah. Saya niat belajar karena Allah, bukan karena pengen lihat cewek-cewek cantik atau cowok-cowok ganteng, bukan karena gurunya ganteng, gurunya cakep, ngefans sama si ini, ngefans sama ini, terus ada teman ngobrol dan sebagainya. Itu cuma bonus. Oke. Diingatkan lagi, itu cuma bonus. Oke. Terus selanjutnya apa? Selanjutnya, faman kana hijratuhu lidunya yusibuha au imrati yunkihuha fahijratuhu ila ma hajaro ilaihi. Dan apabila hijrahnya itu hanya untuk dunia yang dikejarnya atau wanita yang ingin dinikahi, itu bukan bahasa ambigu, itu bahasa kiasan. Dalam bahasa Arab itu namanya ilmu balaghah. Intinya, kalau niatnya cuma segitu tok, ya kayak yang didapat itu segitu tok gitu. Kalau misal niatnya cuma pengen nuntut ilmu, ya udah nuntut ilmu tok gitu dapatnya. Iya, ilmunya dapat, tapi pahalanya belum tentu. Terus kalau misalnya niatnya cuma pengen ya udah ikut kelas aja, ya udah itu doang yang didapat. Sejauh mana niat kita, sejauh mana niat kita untuk melakukan kegiatan itu, yaitu sudah sampai di situ saja. Tetapi kalau niatnya itu sudah sampai Allah dan Rasulnya, itu akan dapat semuanya. Fix. Ini sudah terbukti. Siapa pembuktinya? Saya sendiri. Dan itu yang pertama. Kok nggak sinkron, Kak? Tunggu dulu. Masih ada lagi yang lain.
Yang kedua itu berdoa. Kenapa? Doa itu ketika Allah itu lebih suka orang-orang yang merendahkan diri di hadapannya. Oke? Ketika sudah merendahkan diri terus minta pertolongan, itu Allah yang paling Allah sukai dari hambanya. Kenapa? Dia nggak angkuh. Gitu aja deh simpelnya. Oke, yang kedua, silakan jalani aktivitasnya kayak gitu. Misalnya kalau mau belajar, kita misal belajar ya, kita kontekskan belajar aja. Konteks mau belajar apapun, belajar di kelas, belajar di luar ruangan, belajar di via Zoom dan sebagainya, dan niat lillahi ta'ala. Tiba-tiba kita dapat kejadian atau tragedi yang tidak menyenangkan. Tiba-tiba di perjalanan kita itu kita mendapat kejadian yang tidak menyenangkan, kejadian yang meresahkan sampai bikin kita panik. Misal itu kita jatuh berdarah. Oke, jangan panik. Mau separah apapun, please keep your own self calm. Keep calm. Tetap tenang. Ambil napas, hembuskan sampai tenang. Kalau masih belum tenang juga, ingat ini kuncinya. Kunci biar kita nggak panik. Panik itu boleh, tapi jangan sampai panik itu membuat kita keluar dari jalur sebenarnya. Yang pertama itu tetap tenang, tarik nafas, lalu terima kejadian itu, sabar, dan lakukan hal positif. Langsung ditanggapi aja, nggak usah nangis. Mungkin nangis nggak apa-apa gitu, cuman abis itu kita langsung mikir lagi, ini udah jatuh, berarti kita harus nyari obat, kita harus nyari ini gitu. Ya diri sendiri aja lah minimal. Kalau memang nggak bisa baru kita minta tolong orang lain. Selanjutnya adalah kita harus mensikapi dengan sikap yang positif. Sikap positif itu gimana? Dari awal gitu kita sebenarnya dari niat, doa, terus tenang, sabar, terima, itu udah sikap positif. Lalu menyikapi masalah dengan positif, langsung sigap, langsung tek kelar gitu. Walaupun itu usaha, jadi mungkin nggak langsung tek kayak gitu, ada tek tapi sudah ada plannya, harus gini, minimal bikin diri kita tenang dulu. Itu udah sikap positif. Lalu bagaimana kalau misalnya ada kejadian yang benar-benar bikin sedih? Semisal selanjutnya setelah kita menerima, sabar dan tenang, selanjutnya adalah bersyukur. Bersyukur adalah salah satu kunci dimana kita bagaimana kita untuk tidak menjadi orang yang panikan atau orang yang gampang panik. Itu bersyukur. Terima, setelah terima itu bersyukur. Dah, ketika kecelakaan, jatuh, ada luka, tenang, sikapi, lalu bersyukur. Itu yang bakal bikin kita nggak panikan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa semua kejadian baik itu nggak enak atau enak, atau misalnya itu yang baik atau menurut kita kurang baik, tapi itu yang terbaik dari Allah. Oke, selanjutnya setelah bersyukur, udah berdoa aja. Mau berdoa, ya Allah semoga kita jadi diri yang lebih baik. Berdoa dengan hal yang positif. Kita selalu diajarkan dengan doa-doa positif. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kami fid dunya hasanah, di dunia itu semua kebaikan.
wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat pun kebaikan, wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami dan lindungilah kami dari azab api neraka. Itu udah pakai komplit. Jadi dan doa-doa lainnya pun sebenarnya juga mendukung, tinggal kita mau apa sih, kayak gitu. Jadi yang paling biar bikin Kak panik kan, itu adalah niat, doa, terima, tenang, sabar, syukur, dan istiqomah. Ini nih, kunci terakhir nih, istiqomah. Istiqomah itu tetap stabil. Kenapa harus stabil? Biar menjadi repetition atau pengulangan untuk diri kita, biar diri kita sendiri yang hafal, kayak gitu. Hafal kegiatan biar kita nggak panik. Kita menjadi orang yang positif, kita menjadi orang yang tetap tenang dan bisa membantu orang lain. Oke, terima kasih untuk hari ini, semoga bermanfaat. Saya Nurul Suraya, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.